Berapa jam? Pantatnya siapa yang kram? Pantatmu kram 1 tahun katanya, 1 tahun lebih katanya. Kram? Iya. Pantatku? Iya, sakit pantatmu. Kamu salah ingat. Bukan pantatku, itu perutku. Jadi gini Jess, tadi aku sudah kasih intro ya, pembukaan tentang apa ya, ada pertanyaan ya dari teman-teman ya. Jadi ada satu pertanyaan yang bilang seperti ini, bedanya suamimu Anto sama aku itu apa? Kemudian apakah kamu pernah salah atau enggak ya? untuk membedakan antara Anto sama aku, seperti kayak gitu-gitu lah Jess. Nah, jadi mungkin kita cerita dulu ya, karena dulu ya yang sebenarnya yang pengen aku tanyakan dari dulu itu adalah satu ya. Dulu waktu pertama kali kamu diajak ke kos ya sama Anto, tuh Anto dulu cerita nggak kalau Anto itu kembar? Dia tuh pernah ceritakan kalau dia kembar, ya. Tapi saya sebenarnya percaya tapi tidak percaya, masih ragu-ragu. Iya, maksudnya? Ya itu, saya pikir ada kemungkinan dia benar, dia kembar, tapi ada kemungkinan juga enggak. Jadi mungkin waktu diajak ke kos, saya itu sedikit kayak penasaran gitu. Karena saya mungkin cuman percaya dia mungkin cuman 50%. Jadi pingin sekali itu lihat kalau sesungguhnya ada kembar atau enggak. Karena saya pernah ditipu di pesta. Gimana itu? Menipunya gimana dia? Siapa? Ya itu di pesta anak Acicis, anak pertukaran mahasiswa. Saya pernah ditipu kalau dia kembar karena saya itu sedang ngobrol sama teman-teman dan dia itu duduk bersampingan. Dia pakai kayak apa ya, kayak baju kaos gitu. Aku lupa warnanya apa, tapi aku bawa dia pakai kaos. Terus dia bilang, oh Kemba, dia pura-pura angkat telepon, terus pura-pura ngomong sama kamu. Terus dia bilang, oh, dia bilang, oh ini Jess, tunggu sebentar. Kembarku di luar, aku mau mengambil dia. Kembarku mau datang. Terus dia keluar, terus dia pakaikan jas. Itu bajunya ditutup, kaosnya ditutup, dia pakai jas, terus itu pakai topi atau apa, pokoknya lupa, tapi intinya dia tuh ganti kostum sedikit, terus dia datang, dan aku bilang, Anto, sini, dan dia bilang, I'm not Anto, I'm Ajik. Belum tahu, Anto belum pernah. Iya, Anto belum pernah cerita ini ke aku ini baru pertama kali nih aku tahu nih. Nah, maksudnya apa dia? Dulu. Terus dia coba itu, I'm not Antok, I'm Ajik. Terus aku sedikit curiga karena tidak ada perbedaan sama sekali. Itu cara ngomongnya agak kaku, tapi aku curiga. Terus aku bilang, aku mau lihat kaosmu, warnanya apa? Ayo, kaosmu apa? Terus dia itu nggak mau membuka jasnya. Terus dia sedikit kayak menghindari aku. Aku ambil resletingnya dan aku buka. Serot! Ketahuan! Itu kaos yang sama. Dan topinya dibuka. Oke, jadi itu alasan kamu nggak. Kamu bukan kembar, kamu itu penipu. Oh. Terus dari kejadian itu, terus kamu dibawa ke kos itu berapa lama itu, Jess? Terus membuktikan kalau dia memang kembar.
Lupa. Mungkin paling 1 minggu atau apa. Dia Oh. bilang, sesungguhnya aku kembar. Aku nggak percaya. Mungkin percaya 50% karena dia masih bilang itu. Jadi aku pikir ada kemungkinan iya, tapi mungkin itu juga tipuan supaya aku datang ke kos. Dan pertama kali ketemu, saya langsung, oh iya, ternyata identical twin ya. Ternyata memang anak kembar. Heran. Tapi dulu perbedaannya, kamu jurusan kehutanan, dia jurusan komunikasi. Pariwisata pertama. Ya, tapi waktu itu dia udah mau komunikasi kan? Oh iya ya, benar. Tahun 2005. D1. 2005 benar-benar. Kamu masih ambil skripsi kehutanan, dia ambil komunikasi. Terus yang satunya Mas Anto sama kamu dulu lebih pintar bahasa Inggris, Mas Anto. Iya, benar. Kamu hampir nggak bisa berbahasa Inggris waktu itu. Bisa, aku bahasa Tarsan waktu itu bisanya, Des. Apa? Bahasa Tarsan bisanya waktu itu. Dan dia itu lebih ekstrovert dan dia itu apa ya? Kalau sejak dulu menurut saya, Mas Ajit lebih pintar mendengar, like you're a better listener. Kamu kadang-kadang waktu itu kamu diam, tapi Mas Anto itu lebih banyak ngomong, tapi kadang-kadang kurang memperhatikan detail. Ya, aku pemalu sih sebenarnya. Masa sih? Cuman bahasnya yang mungkin kurang confident ya. Iya. Waktu itu kurang pede, sebenarnya kurang bisa berbahasa Inggris. Lama-kelamaan bisa. Ini dituntut sama istriku nih katanya. Malu apanya? Malu-maluin. Tapi waktu itu saya itu masih 21 tahun. Saya mengadakan pesta. Pesta mau pesta 22 tahun. Dan saya ingat Mas Haji itu kamu ingat kalau saya suka pakai kalung dan saya suka kayu. Kamu belikan itu apa kalung dari kayu, terbuat dari kayu sama apa namanya? Pokoknya kayaknya belikan kayu kalung dari yang kayu. Yang bulat-bulat ini ya? Mungkin. Iya. Aku ingat. Dan Mas Santo belikan itu apa namanya? Itu keramik gelas, bukan gelas. Teacup, coffee cup. Oke. Dia beli cengkir. Dia beli cengkir dengan gambar aku di Borobudur. Tapi gambar itu fotonya itu lucu sekali, katrok sekali. Ya. Apalagi perbedaannya? Perbedaannya ada juga satu, hidungmu nggak lurus. Karena pernah dipukul waktu remaja kayaknya. Aduh. Ya, waktu dulu itu kayaknya. Apalagi ketawanya berbeda, suaranya berbeda. Itu kalau Mas Anto ketawa, dia kayak hyena. Tapi ya itu kamu pernah salah kayaknya ya. Masih ingat nggak kamu? Di Sydney. Yang aku ingat di Sydney. Di mana? Di Sydney gimana? Karena aku di Redfern. Di Redfern gimana? Waktu tinggal di share house di Redfern. Itu apa? Kamu pakai jaket tidur, dressing gown ya? Kamu pakai jaket untuk tidur yang hangat, yang terbuat dari wool.
mau pakai bajunya Mas Anto, pakaiannya Mas Anto, dan turun dari tangga. Terus aku bilang, sayang tolong ambil sesuatu, bla bla bla. Dan kamu bilang, aku bukan sayangmu. Oh iya, iya. Ada lagi. Aku ingat malah waktu di rumah sakit malahan waktu Anto sakit. Waktu apa habis menikah kamu itu loh, terus dibilang kalau orang Jawa itu 3 hari nggak boleh naik motor dulu, terus Anto naik motor sama aku terus jatuh itu, terus telepon kamu waktu masih di Jogja, terus kamu perjalanan ke Solo, terus Anto terbaring di kasur itu, terus aku di sampingnya lah. Kamu langsung bilang ke aku waktu itu, karena mungkin dari samping ya mungkin ya, kamu juga bilang, gimana keadaanmu sayang, kayak gitu kamu. Terus aku tengok, nah ini bukan Anto Jess. Kamu terus diam ya, karena waktu itu agak darurat ya, mungkin kamu agak malu, terus kamu langsung lari datang ke Anto waktu itu. Masih ingat aku waktu itu. Itu karena aku shock atau aku sudah tahu kalau dia dirawat, karena waktu itu kayaknya dia terpaksa dipakai kursi roda kan? Iya, waktu mau ketemu itu, sebelum ketemu Anto itu, mungkin kamu shock ya waktu itu ya, atau kayaknya enggak? Mungkin aku pikir kamu Anto, karena aku lari ke Solo dari Jogja. Benar. Terus itu Jess. Halo, Samba. Terus waktu itu Jess, dulu kan kamu pernah sakit lama kan di rumah sakit Panti Rapih kan? Terus aku ingat ya, waktu itu kan kita harus jaga kamu itu 24 jam ya, karena kamu benar-benar sakit ya. Terus kalau nggak salah itu dulu tuh pertama yang jaga itu aku 12 jam, terus ganti Anto ya. Terus benar. Iya, terus waktu gantian itu kamu taunya 1 orang atau 2 orang itu waktu itu? Ingat nggak kamu? Nggak begitu ingat sebenarnya. Nggak ingat ya? Karena itu tahun 2007, ayo. Ya, itu kamu sudah lama itu. Malaria atau apa kamu? Kalau tifus, dysentery, sama DB. Semua. Wah. 3 penyakit. Gila itu. Parah itu. Yang jaga pertama aku atau Anto, kamu ingat nggak? Kamu, karena Anto ketiduran waktu aku ngebel. Itu kayaknya jam 6 pagi atau apa. Iya. Dan kamu sudah bangun, kamu angkat HP-nya. Aku coba nelpon Anto duluan, dia nggak angkat. Terus sejauh saya ingat, saya nelpon sama Mas Aji. Mas Aji angkat karena waktu itu kamu itu lebih biasa bangun pagi untuk siram tanaman kayak gitu. Kamu lebih rajin bangun pagi. Kalau Mas Anto dia sepanjang malam itu main sama anak kos. Agak nakal zaman itu. Nggak pernah tidur teratur dia. Aku tertib waktu itu setelah subuh aku. Lebih taat, lebih tertib. Iya, dulu santri kok, kerjanya ke masjid terus. Ya, itu gila itu tahun 2007 itu waktu kamu sakit itu, wah. Gila. Tuh, kamu sempat dikerokin juga ya sama ibu itu dulu, masih ada fotonya nggak itu, Jess? Oh, mungkin ada. Ada ya itu ya. Nanti minta ya, itu keren nggak ya? Mungkin ada, nggak tahu. Iya. Wah. Wah, itu saya nggak tahu kalau dikerokin tahun 2007 atau 2009. Yang jelas itu saya pernah dikerokin karena masuk angin habis jalan jauh ke Blora. Naik bis atau naik travel, lupa. Tapi pokoknya masuk angin. Wah, jadi itu ya. Jadi, karena kita kan sudah kenal dari tahun 2005 ya, Jess. Lama sekali.
Terus banyak sekali pengalaman sama Anto, sama kamu bareng-bareng. Terus pengalaman yang paling tidak lupa itu aku satu, Jess. Waktu itu nggak punya uang ya. Waktu pulang dari Jakarta ke Blora, naik bis sampai pantatmu kram 1 tahun. Masih ingat kamu? Itu pengalaman paling rock and roll. Lah itu berapa jam? Pantatnya siapa yang kram? Pantatmu kram 1 tahun katanya, 1 tahun lebih katanya. Kram? Iya. Iya, sakit pantatmu. Kamu salah ingat. Bukan pantatku, itu perutku. Perutku kram 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan perut. Aku pikir Darmanto yang cerita 1 tahun. Kayaknya itu. Dan itu tidak karena itu waktu tinggal di Jakarta ya. Itu waktu tinggal di Jakarta karena waktu tinggal di Jakarta kami itu banyak calo ya dan keretanya tiketnya habis. Jadi Mas Anto terpaksa beli tiket bis karena pesawat terlalu mahal dan banyak calo maunya naik kereta tapi habis tiketnya mudik, terpaksa naik bis. Itu harusnya 14 jam, itu ternyata 27 jam dan ususku ada masalah habis itu. Iya. Kemarin dulu berapa jam itu di bis? Nggak mungkin 27 jam. 27 jam, gila. 27 jam, wah. Sampai sekarang saya trauma dari itu. Ya pasti loh. Pantatku. Itu kalau kamu naik pesawat ini sudah sampai Jerman, tempatnya Pak Blue, banyak Venda gitu. Sudah keliling dunia. Iya, sudah sampai Jerman lebih itu dari Australia. Iya. Gila. Iya, benar. Aku juga ingat juga waktu pengalaman naik Vespa ya sama kamu malam-malam pulang dari Rumah Budaya Tembi lihat wayang, masih ingat kamu. Terus ngantuk sekali pagi-pagi itu, terus kamu coba nyanyi atau apa itu kayaknya itu biar enggak jatuh aku naik Vespa itu. Iya. Saya takut sekali waktu itu. Jadi itu dari Tembi Rumah Budaya. Itu jauh ke selatannya Tembi di Bantul malah. Itu dari Tembi Rumah Budaya kalau tidak salah sampai Jalan Kaliurang kilo 15 ya, bukan? Oh, 7. Ya, kilo 7. Jauh sekali. Kamu ngantuk, aku takut mau kecelakaan. Jadi aku nyanyi keras-keras, nggak tahu nyanyi apa, pokoknya nyanyi. Tahu nggak jelas dulu kamu lagunya itu enggak? Mungkin itu Dewa. Mungkin lagu Niji atau lagu Dewa. Ya waktu itu hit-hitnya lagu Dewa sama lagu Niji waktu itu. Wah. Itu zaman ngetop Niji itu. Bener. Wah. Ya gitulah pokoknya ya pengalaman waktu itu ya sudah terjawab itu pertanyaan dari teman-teman itu. Pernah salah atau enggak? Ya pernah, hampir salah ya. Terus kalau perbedaannya ya itu tadi hidungnya satunya bengkok. Hidungnya sedikit enggak. Ya ini bengkok sedikit ini. Apalagi ketawanya beda, hidungnya sedikit beda. Itu sekarang kulitnya Mas Aji lebih hitam daripada Mas Anto karena Mas Anto kerja di hotel dan Mas Aji kerja di kebun. Dulu sama. Mungkin ya, Anto lebih hitam dulu karena Mas Aji lebih rajin mengurus mengerjakan tugas kuliah dan Mas Anto selalu keliling keluar main. Ya kalau sekarang kan Anto kan kerjanya di tempat
AC. Kalau aku kan juga AC, Des. Air jendela. Wah. Iya. Terus gimana, Des? Rasanya, Des, punya suami Anto, terus ada saudara kembarnya itu. Benefitnya apa, Des? Wah. Saya pernah mengantar kamu juga waktu Anto sakit, mungkin kayak gitu-gitu pernah nggak sih, Jess? Sedikit lupa, atau kayaknya ada urusan kemana gitu, terus Anto sakit, terus kamu tak anterin kayak gitu, pernah ya kayaknya, Jess ya? Enggak? Mungkin apa? Yang jelas itu Anto harusnya mengantar kamu kan untuk skripsi atau apa, untuk akhirnya aku yang mengantar kamu atau enggak, lupa. Itu berarti benefitku, bukan benefitmu. Ya bukan benefitku. Aku pikir dulu karena Mas Aji belum dapat jodoh ya, belum dapat Astina ya. Saya pikir habis menikah sama Anto ya, dia itu 3 hari lagi dia kecelakaan kan. Jadi saya sempat berpikir yang jelek, gimana ya kalau suami kehilangan suamiku ya. Saya sempat berpikir gitu yang jelek sekali. Terus saya pikir, wah kalau dia ternyata insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Kalau suamiku sakit atau kecelakaan sampai meninggal, masih ada satu lagi. Wah, ini Darwanto kalau dengar wah bisa. Nggak kayak gitu, cuman itu pikiranku kadang-kadang jelek ya. Itu cuman pikiran konyol ya. Kadang-kadang di tengah malam itu ada pikiran yang mengganggu. Saya pikir, oh ya punya suami kembar berarti karena satunya belum dapat jodoh ya. Saya pikir ya mungkin insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang sangat jelek dalam kehidupanku yang terjadi, untunglah masih ada satu yang hampir sama. Masih, kalau di sini bilangnya itu masih ada ban serepnya, Jess. Saya. Ya ampun Tuhan. Tapi sekarang ya itu sejak Mas Aji pacaran sama Astina, saya nggak pikir kayak gitu lagi. Cuma pikiran jelek yang konyol kayak gitu kadang-kadang masuk otak loh. Ini aku baru tahu loh, Jess, kalau kamu pernah berpikiran seperti itu loh, Jess. Mas Atok juga belum tahu aku pikir kayak gitu. Syukur nih Darmanto. Ya itu mengajak istri itu untuk bikin apa wawancara itu bahaya sebenarnya. Nanti Astina jangan marah sama aku ya. Enggak, nanti gantian Anto yang video sama Astina. Waduh, lucu. Oke, tapi saya pernah menjelaskan kepada Mas Anto. Itu memang mungkin bungkusnya sama, tapi jiwanya berbeda kan? Iya, beda. Apa yang kamu cari di Anto belum tentu ada di aku, itu pasti. Memang, tapi memang kami sudah lama udah berteman akrab sudah lama kan. Tapi dengan Mas Anto saya tidak bisa menjelaskan secara jelas kenapa saya bisa jatuh cinta sama dia dan bukan sama kamu, walaupun bungkusnya sama kan. Hampir sama. Tapi kenapa saya itu jatuh cinta sama dia itu tidak ada alasan yang jelas gitu. Iya, ya itulah namanya cinta ya kayak gitu. Bisa ada alasan jelas. Iya, cinta nggak bisa direncanakan. Iya. Iya.
Ya kalau aku lihat apa ya, kalau kemana-mana sama kamu itu ya aku lihatnya ya ini ya istrinya Darmanto itu. Aku belum pernah aku punya pikiran yang melayang-layang kayak kamu gitu. Wah, ini istrinya kembaranku sendiri, wah ini biar dia salah itu belum pernah aku punya pikiran kayak gitu, Jess. Kadang pernah terjadi di Australia di sini. Ada orang yang pernah menginap di Yabi Kayu yang kenal sama Mas Aji, yang pernah lihat Anto di Australia di sini. Oh iya. Dan pernah kaget. Ya. Mas Haji. Atau muka mereka sama orang yang saya kenal di Jogja. Iya. Bener lucu sekali itu. Oh, bener. Ya. Ya, dulu ada pernah satu orang pernah kecelakaan ya. Kecelakaan bule, kecelakaan di Jogja. Terus aku tolong ya orangnya. Kemudian setelah berapa tahun dia pulang ke Australia, ke Sydney ya, begitu. Terus lihat ada suara Indonesia Dance ya, suara ya punya si Alvira itu. Anto kan tampil ya waktu itu kan, Anto tampil, menari. Terus ini orang ini melihat yang aku tolong ini waktu kecelakaan di Jogja itu, dia melihat. Terus ya itu, tapi waktu itu kayaknya aku udah pernah cerita sama dia kayaknya, aku lupa ya, tapi setelah dia ketemu sama Anto ya, dia itu messenger aku pikir aku bertemu orang seperti kamu, dia bilang seperti itu. Oh ya, aku bilang gitu. Oh iya, dia sedang menari, tapi kamu di mana? Aku Jogja. Wah, ternyata kamu kembar, kayaknya itu masih ingat aku. Iya. Jadi dunia kecil memang. Lucu. Pokoknya ada banyak cerita, dan itu ada lebih banyak cerita daripada bisa kami diskusi dalam satu interview saja ya, satu wawancara saja. Wah, banyak sekali sebenarnya kalau mau diceritakan. Wah, ya wes kita mungkin lain kali aja ngobrol-ngobrolnya. Ini juga saatnya untuk makan ya, Dik ya, bisa Mbak ya? Iya. Begitu. Dan di sini sudah jam 4. Oke. Anakku udah minta nenen, apalagi itu habis ini kami mau jalan. Bermaji. Ini ada Samba. Petro. Woi, itu loh. Kakak Zahli, rambutnya seperti sutut tapi. Ya? Iya, Kak Zahli. Ya. Oke lah, lain kali kita ngobrol-ngobrol bersama-sama lagi, Jess ya, satu keluarga mungkin sama Astina juga. Ya. Siap. Samba. Itu dia bilang Jokowi terus. Jokowi. Itu fans yang paling. Oke, Jess. Terima kasih waktunya ya, Jess ya. Dia udah mulai. Samba, Jokowi. Love you. Ya, Samba. Yo, dadah. Oke, terus. Jokowi.